Halo, kami dari cast Santet Segoro Pitu. Saya Christian Sugiono berperan sebagai Pak Sucipto. Saya Sarah Wijayanto berperan sebagai Marni. Aku Sandrina Michelle berperan sebagai Shiva. Gue Ari Irham berperan sebagai Ardi. Dan kita akan main Ori Interview. Ori Interview. Bapakmu yang memulai semuanya! Ada yang bisa kita lakukan supaya santet ini berhenti. Dengan air dari 7 titik pantai, tempat melakukan ritual. Podo maju KB! Ini mulai berarti ya? Ya, boleh mulai semuanya. Oh, boleh langsung mulai nih? Iya. Oke, kita kompetitif nih ya. Oke, untuk pertanyaan pertama. Ini untuk semuanya sih. Film ini kan diangkat dari kisah nyata di Semarang melalui thread viral. Kalian sempat baca threadnya dulu nggak? Sempat baca. Sempat baca. Aku enggak lagi. Aku enggak sih. Dikasih tahu pas reading. Oke. Kalau Kak Ari sama Christian Sugiono baca threadnya sampai selesai berarti ya? Oh, justru sebelum sebelum dikasih skripnya, Gimana kita nih? baca threadnya dulu. Ini gue jadi lebih Iya, fokus iya. main di sini Iya, nih ya. tak gua. Jadi ceritanya dikirimin ke Twitter dulu sama manajerku. Terus meeting di kantor nih Hitmaker, terus ngobrol sama Pak Rocky. Dan akhirnya bacalah thread si Santet Segoro Pitu ini. Ih, sumpah gue nggak tahu. Ini mungkin kalau saking keasikannya nunduk banget nih, jangan lupa sambil lihat ke Oke. kamera ya kakak-kakak ya. Ya lagi lu aneh suruh begini. Kalau hukumannya kalau salah nanya disantet mau. Berarti tuh. Oke, nah tapi Aku nggak berapa ngerti, persen sumpah. sih kira-kira kesamaan antara film Santet Segoro Pitu sama thread aslinya? Sama Berapa persen? Lo yang jawab, gue lagi fokus. sekitar 70%. Seru sih. 70%. Iya sekitar sumpah. 70%. Tapi jadinya nggak fokus. Dan ada beberapa sedikit yang kami tukar-tukar ceritanya, tapi itu tidak mengubah keseluruhan real story Lucu, di lucu. thread Santet Segoro Pitu ini. Oke. Gitu. Mungkin orang juga udah baca threadnya, itu kan endingnya agak menggantung. Kira-kira di Santet Segoro Pitu ini dijelaskan sampai akhir kah atau sama? Dijelaskan sampai akhir? Kok nggak bisa sih? Sandina. Kayaknya sih dijelaskan gimana ya? Enggak juga. Gantung kan? Lagi. Sandrina. Nah, Sandrina. gimana? ngerti lagi. Dijelaskan gimana menyelesaikannya, tapi habis itu pasti ya begitulah. Hah? Digantung. Nanti spoiler ya? Iya, pokoknya aduh takut spoiler. Gue lebih takut ngerjain ini sih. Nggak bisa ini gue. Tapi liatin sedikit dulu lah ke kamera. Nggak bisa apa-apa. Tuh. Susah lo bicara yang gampang. Ganti pola. Cara yang gampang. Cari yang gampang. Itu udah ketiga dong. Betul. Pertanyaan selanjutnya, sekarang kan Nomor ramai satu. banget nih film-film box office yang diadaptasi dari thread viral. Apakah itu jadi salah satu alasan kalian mengiyakan mau main film ini? Satu-satu dari Kak Ari dulu. Thread viral ini. Iya. Sebenarnya itu salah satu alasan kenapa ambil film ini sih, dan alasan kedua kenapa karena waktu meeting sama Pak Rocky ngejelasin tentang ceritanya kayak gimana dan threadnya kayak apa. Itu ngebuat gue jadi tertarik sama film Santet Segoro Pitu dan pengen main di film ini gitu karena ceritanya menarik banget dan juga ini based on true story gitu. Gue nanya aja nih. Dan langsung balik ke bahasa Jubir kami. Iya. Daripada ntar gue kesel dari sini, mendingan gue jawab aja pertanyaannya. Gimana mbak? Kan sekarang tuh ramai banget film-film box office yang diangkat dari thread viral. Apakah ini alasannya Mbak Sarah mau mengiyakan gitu mau main di film ini? Sebenarnya salah satunya tuh karena karakternya kan beda sama karakter yang dimainkan sebelumnya, dan pesan dari film ini tuh sebenarnya bagus banget gitu. Jadi itu salah satu alasan sebenarnya, dan emang percaya nggak percaya ya di luar sana ada, dan sampai hari ini masih ada orang yang melakukan ini gitu. Itu kalau dari Mbak Sarah. Boleh dilanjut lagi Mbak? Oh ya, percuma juga gue mau lanjutin apa, nggak bisa. Lanjut lagi Kak Sadira, gimana tuh? Apakah itu alasannya mau main film ini atau enggak? Dari awal ditawarin, pas aku dengar sinopsisnya emang ceritanya menarik banget karena menurutku ini kan bisa dibilang santet paling kuat di Jawa ya kalau nggak salah.
Dan menurutku menarik aja sih. Dan aku juga udah lama nggak main film horor, jadi ya gitulah. Box. Soalnya filmnya bagus. Nggak, ceritanya tuh beda. Dan kalau film horor, aku selalu lihat bahwa nggarap film horor kan nggak segampang itu ya. Dan artian production value-nya mesti bagus. Kalau dikerjainnya setengah-setengah atau budgetnya nggak sanggup, jadi hasilnya tuh kayak murahan atau nggak bagus gitu. Nah, aku lihat Hitmakers dan 4 film terakhir aku sama dia semua, dan hasilnya bagus, jadi why not dilanjutkan. Saya melanjutkan. Nah, tapi syutingnya di mana aja sih Kak kalau boleh tahu? Shoot. Di Jogja, Kita syuting di Jogja. di Magelang, Klaten. Magelang. Klaten, Kalian di mana Magelang, itu Jogja. pantai itu? pantainya pindah-pindah. Di Jawa Tengah pada prinsipnya. Kita Jawa Tengah. Kalau dilihat itu kan banyak banget di alam terbuka ya. Tadi pantainya juga pindah-pindah karena diambil dari 7 lautan itu. Nah, itu Iya, wilayah betul. terpencil atau bukan Kak? Pantainya. Pantainya Ada beberapa yang wilayah terpencil, cuman lupa sih namanya apa, tapi ada beberapa yang terpencil. Dan ada juga beberapa pantai-pantai yang besar yang cukup terkenal di Jogja. kita syuting di ini pantai Parangtritis. Ya. Sampai selatan. Parangtritis ya. Nah, selama itu ada kejadian horor nggak di lokasi syuting? Nggak ada. Emang nggak ada. Ya, emang ada. Selama ada ibu nggak ada. Selama tapi ada kamu sini pernah aman. deh? Ada pawangnya. Enggak, jadi waktu itu aku sama Ari lagi di base camp, terus tiba-tiba kayak dapet kabar aja katanya ada orang di sebelah kesurupan gitu. Ya benar ya. Di sebelah kesurupan. Iya, tapi kayak agak-agak kayak hah gitu, aku sama Ari kayak hah jam yang bolong Iya, begini gitu. Jam 2 apa jam berapa gitu? Kita lagi Jam break. 12 lagi break makan. Terus kalian diem aja? Iya, kita Diem kayak aja. hah? Oh gitu. Kok bisa gitu? Ibu nggak ada ya? Ibu nggak ada. Ah nggak seru. Tapi berarti dari Mbak Sarah tadi nggak pernah ada melakukan penerawangan gitu lokasi syuting, wah kalau di sini ada nih gitu. Selalu. Kalau misalnya sama itu Sarah nanti di situ tuh gitu. Kayak waktu di rumah sakit iya, kan. Iya, ada, tapi maksudnya kan karena mereka nggak ganggu jadinya ya udah Ya gitu. udah. Tapi kalau waktu di rumah Sucipto itu ada satu Yang sebelahnya gym itu ya? Iya, ada satu sosok yang dia ngomong gini kayak sampai berapa lama kamu mau pura-pura nggak lihat gitu. Akhirnya Ke lo? Iya, sampai aku gambar wajahnya. Baper deh. Baper sampai aku gambar wajahnya terus doa habis itu udah. Gitu. Dicuekin dia. Soalnya kan kita di situ mau syuting, maksudnya kan fokusnya ke yang lain kan gitu. Bukannya sombong, cuman ntar dulu ya gitu. Cuman tetap aja kayak ngeliatinnya tuh Cewek cowok? cewek. Baik tapi. Baik, kasihan sih. Kayak minta diajak ini ya, interaksi gitu ya. Terus pas digambar tuh kayak orang-orang sana banyak yang komen gitu. Itu kayaknya penunggu yang ada di mana gitu. Aku lupa di rumah itu di ujung Oh. katanya. Enggak Ada kok sih. gambarnya di IG aku udah upload. Mana ini jadi es krim? Gimana sih? Aku nggak bisa. Ini Apa itu? Halo, Bak ya? aku nggak bisa sama sekali. sama. Nggak bisa. Boleh coba-coba boleh ya. Iya. Nah, tapi nambahin sedikit Mbak Sarah. Kalau di kantor ini ada nggak kira-kira? Mau beneran nih? Beneran boleh nggak apa deh. Hah? Spill aja nggak apa-apa. Sosok nunjuk-nunjuk yang di situ tuh. Orangnya jadi pada takut nanti. Kalau penunggu di setiap tempat pasti ada. Selama nggak ada gangguan sih nggak apa-apa. Cuman sebenarnya kadang-kadang tempat yang jadi ada apa-apanya itu sebenarnya lebih ke manusianya. Jadi kadang-kadang ada orang yang menggunakan sesuatu yang dia nggak ngerti, terus tanpa dia sadari, akhirnya energi yang dipakai yang tidak natural itu menyebabkan gesekan energi yang akhirnya bisa jadi gangguan di tempat dia kerja, di rumahnya dan sebagainya gitu. Jadi lebih ke itu sebenarnya. Tapi kalau misalnya ditanya di setiap tempat ada nggak? Pasti ada. Selama nggak ada gangguan aman. Selama nggak ada yang pernah dicekek, nggak ada yang pernah diseret-seret kan itu it's okay. Kalau rumah baru juga, Rumah baru misalnya tanah kosong, kita bangun rumah, pasti nanti ada penunggu juga datang gitu ya? kan ada penjaga tanah aslinya. Oh, dari tanahnya pun udah... Iya, itu udah biasa. Nah, biasanya kan makanya kalau sebelum kita pindah, kalau orang Jawa tuh ada tanggalnya, kita Ya, selamatan gitu-gitu. dulu gitu. Itu lebih untuk cleanse. Oke, ini kita memulai sesuatu yang baru di sini, juga izin sama yang punya Yang lama, tanah. Jadi biar semuanya Ya, selaras, harmoni. karena kan kita hidup berdampingan itu aja sebenarnya. Tuh. Jadi Mbak Sarah tadi nengok ke belakang, apakah ada di daerah belakang Mbak? Iya atau enggak gitu? Tapi ada tekotek di sini.
Iya biasa aja tapi maksudnya normal, bukan sesuatu hal yang gimana banget. Gak mengganggu lah ya di sini ya. Enggak, biasa aja. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tapi dari kalian sendiri percaya nggak sih dengan santet? Percaya nggak percaya sih, kayak aku percaya karena emang banyak diomongin dan sering denger juga cerita-cerita kayak gitu. Itu kan kayak bukan hal yang gimana ya, itu kayak normal nggak sih, tapi ya agak nggak percaya juga sebenarnya. Ya sama sih, 50-50 sih. sebenarnya. Cuman ya karena itu udah menjadi melekat kepada masyarakat kita gitu ya, dan sering denger juga yang kayak gitu, ya percaya nggak percaya ujungnya gitu. Pernah ada cerita atau pengalaman di kehidupan sekitar berarti yang kayak kena santet gitu? Kalau untungnya teman dekat keluarga nggak ada, jangan sampai. Tapi kalau misalnya lihat orang kesurupan atau apa yang beneran gitu, mungkin ya ada sih gitu. Kalau Mbak Sarah Diincer. Kalau aku ya sehari-hari ya, jadi dibilang percaya ya percaya karena ngalamin sendiri gitu. Tapi mungkin ya nggak se ekstrim yang ada di film ini, cuman menghalau kiriman-kiriman yang datang ya ngerjain sendiri. Baru aja kejadian juga. Jadi ya hidupnya emang nggak main film, misalnya nggak ada film ini pun juga hidupnya akan Udah kayak film. Udah kayak film. kayak menghalau kiriman-kiriman itu gitu. Dan kadang-kadang juga suka kayak masih nggak masuk nalar gitu, kok ada ya orang yang bisa datang ke dukun ini misalnya, terus dia ngomong gue mau orang ini celaka atau gue mau menyakiti orang ini, terus dia bayar jumlah yang nggak sedikit untuk menyakiti orang. Itu buat aku masih nggak masuk nalar gitu kadang-kadang. Dan yang datang karena aku ngalamin sendiri, aku menghalau sendiri sampai tahu tuh tingkatannya. Oh ini lagi murah nih dukunnya nih gitu. Oh ini agak mahal nih, mahal banget gitu kan. Yang terakhir itu dia pakai 2 dukun sekaligus, jadi nyerang dalam waktu bersamaan. Cukup kuat itu. Dan Terus pasti dukun yang mahal. satu sama yang satu mesti koordinasi ya? Atau Kalau menurut aku ya pasti si yang bayar ini ngomong kirimnya di saat yang bersamaan hari ini jam sekian gitu. Kalau menurut aku ya, Gila karena ya? bareng gitu. Maunya aku nggak fokus terus aku sakit, ya begitu. udah berpengalaman sendiri ya. Ya capek. Cuman ya udah gimana. Kalau Kak Christian Sugiono gimana? pengalaman itu? Iya. Percaya? Oh percaya sih ya, percaya enggak gitu ya. Tapi ketika syuting film ini, terus kita juga sering dengar ada cerita-cerita mengenai santet, Sarah juga cerita segala macam ya. Ternyata hal itu ada, gitu ya. Tapi aku nggak mau terlalu involve lebih jauh lah. Iya, jangan, Cuma nggak usah. mendengar aja. Iya. Oh. Oke, pertanyaan terakhir nih, sambil hitung-hitung juga nih kayak Kak Christian Sugiono paling banyak ya Oh iya? originalnya. Iya dia pemenangnya. Gue suka gini. Pertanyaan terakhir, untuk masing-masing pilih adegan paling sulit atau intens kalian dan seberapa intens itu, spoiler dikit nggak apa-apa? Apa-apa? Spoiler Pilih dikit. adegan yang Paling intens intens. atau paling sulit, ya, dan seberapa intens? Kalau boleh ceritain Adegan. buat kalian. Aku nggak bisa cerita lagi yang kan. Ending kali ya? Ending bisa. Tapi jangan. Tapi Spoiler. nggak bakal spoiler, Spoiler. cuma ngomong ending aja. Aku nggak bisa cerita lagi sama sekali kalau aku. Kalau gue adegan apa ya? Spoiler pasti. Iya pasti kebanyakan spoiler. Kalau yang intens-intens yang lain kan adegannya ngobrol gitu-gitu ya. Iya. Oh, yang ada teaser deh kalau misalkan gue bisa milih pantai. Ada di Adegan di teaser. pantai. Adegan di pantai itu lumayan cukup Aku nggak favorit ada. dan juga intens sih. Sangat-sangat Oh iya sih. brutal di pantai-pantai itu. Kalau dari Kak Sajuna, Ending. ending. Aku nggak mau ceritain tapi ending. Lumayan itu. Kalau dari Mbak Sarah, Soalnya dengan itu. Iya. Gimana ya? atau enggak berapa hari, kayak kira-kira ini satu adegan gini syutingnya 5 hari gitu? Oh enggak sih. Puji syukur. Ada tuh yang adegan ending atau apa yang Iya, tadi iya. itu berapa hari tuh ya Nah, syuting? kali Oh, ini iya, mereka. iya, itu. Boleh dikasih tau shotnya nggak ya? Ada kayak 70-an ya, Ri? Kayak the final battle-nya gitu. Iya, Itu kayak ada shotnya 70 shotan. Kayaknya hampir Satu satu hari scene. lebih deh kayaknya. satu scene Kalau segitu di banyak script shot. kelihatannya, oh ini satu scene oh cuman segini gini, Iya. 3 Ternyata hari syuting. Padahal Oh dialognya nggak banyak, yes. Pokoknya 3 hari syutingnya. Kalau Mbak Sarah tadi nggak bisa karena spoiler ya? Iya, nggak bisa. Oke.
itu itu seru. Jadi nggak surprise. Jadi nggak surprise nanti. Oke. Nonton aja. Itu dia pertanyaan terakhir, semuanya boleh di atas, tangannya dilepas. Aduh, ikan gue belum jadi, Peggy. Gue pengen bikin ikan. Bikin ikan. Boleh ditunjukin dulu dari yang kelihatan paling banyak deh. Berapa tuh? Sambil hitung Mas. Jadi tuh Gue punya dari siapa Aku nih? nggak jadi. dari Mas. Oh, gue. Gue punya rumah satu. Ya. Terus ada pesawat terbang juga ya. Pesawat terbang. Bisa terbang lagi. Iya. Terus ada apa nih? Bak. Ini penguin. Ada es krim. Ada papi. Ini apa kucing? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Oke. Kok cuma ada satu kucing? Yang ini nggak jadi kalau kata Tere. Kenapa? Udah kesel duluan. Jadi ke kamera yang nggak jadi yang mana? Yang nggak jadi ini. Jadi kok jadi itu? Oh jadi. Jadi 2. Rumahnya rumah santet. Santai. Ini baknya setengah kena santet. Ini banyak banget nih. Oh ada ikan, tapi belakangnya agak rusak. Ada ikan, terus ada papi, ada kucing, Binatang semua ya? iya, ada ini, terus habis itu ada bug, sama ada mobil. Wow. Dari tadi kesulitan sih sebenarnya jujur. Ini nggak ada yang jadi sih, ini pesawat. Cuman nggak jadi. Ini ada Oh, udah kena santetnya itu. monster. Iya, ini udah kena Ya. santetnya ini. Ini ada monster nih. Ada nggak tahu ini apa. Apa itu nggak tahu? Ini penguin jadinya kayak gini. Oh, seperti itu ya. Ini penguinnya udah kena santet. Ini udah kena santet. Iya. Lumayan lah 3 ya. Iya, lumayan lah. Berarti yang paling sedikit tetap Mbak Sarah. Yeay. Nah, karena paling sedikit dapat hukuman, boleh mungkin anak-anaknya kalian yang spin wheel ya. Ayo. Oke, Boleh spin. Oke. kita- Hukuman untuk Mbak Sarah. Apa nih? Dapat uang 1 juta. Enggak gitu ya. Bikin origami. Wah, tetap disuruh bikin lagi. Aku baca. Yang biru, Yang biru apa? promo sambil nyanyi rap, bikin nada lirik OTS. Atas sih soundtrack. Bikin Ya, rap. jadi berarti hukumannya harus promosi film Santet Segoro itu, tapi bikin lagu sendiri. Oh, oke. Mendingan bikin origami segini ya. Kayak kemana ngomongnya gini? Kameranya yang ini boleh. Oke. Disuruh bikin Jangan lupa nonton film apa tadi? Oh, santet. Jangan lupa nonton film Santet Segoro Pitu tanggal 7 November hanya di bioskop. Woi. Oke, terima kasih.